Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat wa binikmatihal islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di malam hari ini kita bertemu di majelis ilmu. Pelajarannya hari ini tentang fikih ya, karena besok saya nggak ada ya untuk waktu maghrib karena di luar ya. Jadi sekarang fikih tentang sholat ya, kita beri judul khusus tentang larangan menoleh dalam sholat ya. Mengenai hadisnya nanti bisa dibaca aja, itu yang pernah dibahas ya. Sekarang kita akan baca bagaimana komentar dari hadis itu, yaitu dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang penjelasan hadis wasiat Nabi Yahya bin Zakaria. Wa amrukum bis sholati fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yunsabu wajhihi bi wajhi abdihi fi sholatihi malam yaltafit. Dan aku perintahkan kepada kalian untuk mendirikan sholat, maka apabila kalian sholat, maka janganlah kalian menoleh, karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya selama dia tidak menoleh. Ada riwayat Ahmad, At-Tirmizi disahihkan oleh beliau. Nah, ini bukan hanya dalam hadis ya, tapi wasiat dari Nabi Yahya bin Zakaria juga demikian ya, agar tidak menoleh dalam sholat ya, karena Allah sedang menyaksikan hambanya ya. Nah, mana menoleh yang terlarang di dalam sholat, yaitu ada dua. Yang pertama ini yang paling bahaya, yaitu menolehnya hati dari Allah Azza wa Jalla kepada selainnya. Ini yang berbahaya ya, ini berat nih karena menolehnya hati ya gitu. Jadi hati itu tidak fokus, tidak konsen ya, itu kan menoleh juga ya. Yang kedua, menolehnya penglihatan. Nah, jadi bisa wajah ya, kepala yang menghadap kemana gitu ya, menoleh kemana gitu ya. Bisa juga penglihatannya gitu, melihat kanan kiri, nah itu kan gitu, itu juga menoleh sebenarnya gitu. Itu yang terlarang ya gitu. Keduanya perkara yang dilarang, karena Allah senantiasa menghadap hambanya selama si hamba itu tidak menoleh kemana-mana gitu ya gitu. Selama si hamba tidak menoleh dalam sholatnya. Apabila dia menoleh dengan hatinya atau penglihatannya, maka Allah akan berpaling darinya. Jadi kalau dia hatinya berpaling dari Allah ya ketika sholat, ya Allah akan berpaling juga gitu ya gitu. Ya ini emang susah gitu ya, berat ini mah. Luar biasa kalau kita lagi sholatnya harus konsen khusyuk ya. Ya khusyuk mah nggak 100% sih ya, sesuai yang kita khusyuk itu kan menghadirkan hati ya, itu yang paling pentingnya gitu. Jadi sesuai hadirnya hati gitu ya gitu. Untuk pencet.
Jadi sholat itu ya, khusyuk itu sesuai hadirnya hati kita. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang menoleh di dalam sholatnya. Wa ikhtilasun, ya tarik suhus syaiton. Itu adalah sebuah curian yang dilakukan oleh setan. Ikhtilas yang dilakukan oleh setan. Min sholatil abdi, terhadap sholatnya seorang hamba. Ada riwayat Bukhari. Jadi orang yang menoleh itu ya hakikatnya juga dilakukan ya pencurian oleh setannya gitu. Nah, makanya di sini sholat itu butuh menghadirkan hati dan ketenangan anggota badan ya. Jadi harus tenang juga ya anggota badan, karena itu yang menjadi ruhnya sholat ya. Jadi ruhnya sholat itu hati dan anggota badan ya. Hatinya hadir, anggota badannya sesuai dengan apa yang diperintahkan ya, sesuai dengan cara Rasul gitu ya. Nah, itu adalah ruhnya sholat ya gitu. Jadi kalau dia misalnya sesuai sunnah tapi hatinya tidak hadir juga, itu merusak ruh sholat ya gitu. Atau dia hatinya hadir tapi tidak sesuai sunnah juga, nah, itu juga merusak ruh sholat ya gitu. Jadi keduanya harus ada ya. Iya. Terpadu antara hati dengan anggota badan harus terpadu. Iya. Apalagi kalau hatinya tidak hadir, tidak sesuai sunnah juga udah gitu. Itu bisa jadi tertolak sholatnya ya, gitu. Tidak diterima. Kalau kita sampai menolak, sampai keterangan sampai ke sana, rasa-rasanya kita sholat untuk ukuran sholat kita itu belum. Iya. Ya berat sih. Iya. Belum sampai. Ya kan minimal paling umatku itu kata Nabi itu kan setengahnya paling minimal tuh ya gitu. Atau seperempatnya ya, sepertiganya gitu kan dalam sholat khusyuknya itu ya gitu. Ya, paling maksimal setengah gitu. Iya. Itu kekhusyukan sholat ya. Dan emang hikmah daripada larangan menoleh dalam sholat itu disebutkan oleh para ulama, yaitu mengganggu khusyukannya gitu. Kecuali menolehnya karena ada keperluan ya, ada kebutuhan, itu tidak apa-apa ya gitu. Jadi ketika dalam sholat, baik menolehnya hati maupun menolehnya penglihatan ya, atau muka wajah ya, itu sangat dilarang kalau tidak ada kebutuhannya gitu. Nah, ini juga tentunya harus diperhatikan ya gitu. Selama tidak ada kebutuhan ya kita tidak perlu menoleh ya dalam sholat ya, gitu. Jadi jangan sampai menggampangkan ya, sehingga jadi bisa menoleh ya gitu. Jangan sampai menggampangkan gitu. Atau jangan sampai beralasan ya gitu. Menoleh dalam sholat itu ya sangat berbahaya ya gitu ya. Gitu. Apalagi ini disebutkan di sini Allah bisa berpaling ya dari seorang hamba. Ya. Ketika dia menoleh dalam sholatnya gitu ya. Pantas ya yang paling ini disambut tentang sholat, apabila sholatnya baik itu semuanya akan baik ya. Yeah. Yang lain-lain akan mengikuti baik, apabila sholatnya baik itu yang lainnya baik. Benar luar biasa sholat ini, kalau seandainya kita bisa menjalaninya dengan apa yang sesuai dengan syarat, luar biasa sholat. Kemana Putri? Mau pulang. Bang sampai kayak gini nih.
belum masuk ibadah film. Nah itu tentang larangan menoleh dalam sholat ya gitu. Nah disinilah bagaimana perlunya hati kita dan anggota badan kita itu fokus ya gitu. Gitu ya. Karena itu kalau misalnya nggak ada keperluan apa-apa juga jangan banyak gerak gitu ya gitu. Ya walaupun ada yang diperbolehkan ya karena misalnya darurat atau karena gatal dan sebagainya kan itu darurat kan gitu. Tapi kalau selama tidak perlu ya gitu. Nah itu juga lebih baik dihindari gitu ya gitu. Termasuk ya membunyikan jemari ketika sholat. Jemari ya yang dilarang ya itu. Kalau kepala itu Allah alam ya. Misalnya pegal gitu ya dingin gini kan ya selama itu kan Allah alam cuma ya. Nah kalau ya ada saya pernah mengalami melihat begitu. Ya itu termasuk membunyikan jari jemari itu nggak boleh tuh ya gitu. Walaupun ya cangkal gimana gitu ya jari teh gitu ya, jari kaki atau jari tangan ya sebaiknya tidak usah dibunyikan ya, itu karena dilarang itu ya gitu. Ya istilahnya kalau kita tanpa kita pelajari kelihatannya sih barangnya sesuatu itu menurut pandangan ini mah nggak apa-apa padahal keterangannya ada seperti ini ya. Ada keterangannya, ada hal-hal yang perlu kita harus diketahui. Ini larangan, ini tidak diperbolehkan, itu ada gitu ternyata. Ya. Tanpa kita pelajari nggak akan tahu. Ya, ini namanya bisa belajar fikih ya. Dan juga hindari pula ya mudah melihat ya pandangannya ke orang lain ya gitu. Ya misalnya memang itu agak berat ya kalau misalnya ada orang yang misalnya yang misalnya bermain-main dalam sholat itu agak berat ya. Kita kadang nggak konsen gitu ya itu. Kadang ripuh gitu ya itu. Kadang lupa bacaan gitu ya gitu. Emang berat itu. Tapi dalam sholat itu ya kadang-kadang begini yang pernah dialami saya di mana waktu itu imam sudah mau takbir, sedangkan imam baca usuli tetek bengek bismillah tetek bengek banyak di belakang ribut wae nggak bisa diam di makmum teh. Ya imam sepertinya mau takbir juga ragu sudah kiri gitu. Nah itulah kan jadinya kan suatu perlu kita misalnya tertib dalam sholat. Nah itu ya. Jadi sebelum qomat bahkan ya. Jadi jangan langsung qomat duluan ya. Saya tuh di Masjid Persis itu di As-Sunnah, jadi kan rapih dulu barisannya, semua sudah teratur, anak-anak sudah selesai, baru qomat gitu. Nah, imam yang memerintahkan qomat. Silakan qomat. Ya, ini jangan inisiatif sendiri, gitu ya, seorang muazin, gitu ya. Jangan inisiatif sendiri ya. Itu yang penting gitu. imam begitu. Ya. Jadi imam memadu pasukan melihat dulu pasukannya sudah. Nah gitu. Ya. Lihat rapatkan barisan dan Justru yang harus inisiatif itu adalah seorang imam ya gitu. Iya. Jadi imam yang maju duluan, dia inisiatif, kemudian menyuruh semua sufakum kan itu diteruskan dirapatkan kan gitu. Kemudian juga ya dia bisa memerintah siapa yang misalnya nggak rapat ini kan bisa memerintah gitu ya gitu. Karena itu membawa kesempurnaan kita dalam berjamaah. Ya. Siapa orangnya yang tidak akan senang pada kesempurnaannya dalam itu. Jadi dia bisa perintah sufakum gitu ya gitu. Sambil dia tunjuk-tunjuk gitu ya gitu. Nah itu juga nanti perlu ya. Ya sependapat itu yang emang itu sangat perlu, apalagi kalau masalah ketika Jumatan itu sangat berat gitu ya. Kondisinya di sini juga emang belum begitu bisa ya gitu. Ya nanti mudah-mudahan nanti bisa ya gitu. Ya bertahap-tahap gitu. Baik, itu saja dulu ya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.